ajal datang dengan tiba-tiba. Tanpa kita tahu, tanpa kita persiapkan dengan matang, ajal datang. Coba ketika ajal datang, apa yang Allah putus dari jiwa seseorang ini? Dunianya, kesenangannya Allah putus. Di dalam kubur, dia nggak bisa ngajak opanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Aryani Fatimah Zahra. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan iman terbaik, sehat walafiat, dan dimudahkan dalam segala urusan kebenaran dan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Bagi yang baru tahu channel YouTube ini, please jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman yang lain. Oke, seperti yang teman-teman ketahui di thumbnail sebelumnya, bahwa di sini aku mau membahas tentang aku sebenarnya mau cerita bagaimana aku dulu adalah seorang yang kecanduan apa? Kecanduan nonton apa? Nonton drama Korea. Walaupun aku tidak seperti Bang Fuad Naim yang sampai puluhan serial drama Korea, tapi aku bisa mengatakan kecanduan drama Korea karena ya bahkan sejak SMP sampai aku berusia 23 tahun atau 24 tahun, aku masih kagum, menggemari, dan juga bahkan aku tidak tidur semalaman hanya untuk menyelesaikan 8 episode drama Korea nonstop. Jadi kenapa aku ingin sharing pengalaman ini? Karena setelah aku sadar posisiku sekarang dan dulu di mana, maksudnya posisi yang dulu dan posisi yang sekarang itu rasanya jauh berbeda gitu. Kalau waktu dulu aku masih kecanduan drama Korea, itu aku menjadi orang yang tidak produktif. Aku menjadi orang yang hanya pasif, kemudian aku membuang-buang waktu, dan aku gimana ya? Pokoknya nggak ada tujuan hidup selain halu gitu. Selain aku membayangkan bahwa aku adalah salah satu tokoh, salah satu karakter yang ada di drama tersebut. Aku adalah Han Ji-eun. Intinya apa? Aku ingin mengajak teman-teman bagi yang saat ini sedang masih terjebak. Aku katakan terjebak karena apa? Karena kita sedang dialihkan yang seharusnya waktu kita gunakan untuk mencari bekal akhirat, kita justru habiskan untuk menghalu drama Korea, menghalu K-pop, menghalu mungkin film-film barat, mungkin selain itu. Pokoknya intinya kegiatan-kegiatan yang benar-benar membuat kita merasa having fun. Tanpa kita sadari, usia kita udah bertambah, ilmu kita tidak bertambah, kemudian amal kita nggak tahu cukup atau enggak kalau sewaktu-waktu kita meninggal. Ya, intinya seperti itulah kenapa aku bikin video ini, teman-teman. Jadi kemarin itu aku sempat melihat di postingan teman-temanku keviralan BTS Meal. BTW, aku tuh nggak tahu BTS itu personilnya siapa saja. Aku juga tidak mengenal mereka, aku juga tidak mengidolakan mereka. Dan bagi teman-teman yang di sini yang merasa menjadi fans mereka, please jangan marah, please slow down baby. Di sini kita semua itu sedang berbagi peran. Mungkin teman-teman termasuk aku yang dulu itu adalah bagian dari manusia-manusia halu yang masih terjebak di berpikirnya tuh cuma pendek loh. Oh ya, aku senang di dunia aja, aku yang penting senang, aku yang penting ketika aku suntuk, aku nonton drakor, aku nonton K-pop, itu aku akan kembali fresh, semangatku. Aku yang tadinya lemah, aku tadinya lesu, aku tadinya mau mengakhiri hidup aku setelah nonton BTS, atau aku kok BTS terus ya. Dan yang satunya itu berperan sebagai pengingat amar ma'ruf nahi munkar, karena bagi yang
sisi sebelahnya atau yang tidak pro dengan BTS lagi, tidak pro dengan pokoknya K-pop lah atau apalah yang melalaikan itu, mereka itu sedang berjuang untuk mencari hujah di hadapan Allah, karena suatu saat kita kan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Hei kamu si fulana, apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang sedang terjebak di dunia halu? Kemudian aku dulu sudah pernah di site ini dan sekarang aku di sini. Kami hanya mengingatkan dunia ini itu sementara, akhirat selamanya. Kalian butuh bekal, kalian bukan cuma butuh goyang-goyang, kalian bukan cuma butuh hiburan, tapi kalian butuh berjuang, karena kalian nggak tahu kapan akan berpulang. Intinya seperti itu. Itu adalah tanda kasih sayang kami kepada kalian, wahai saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengidolakan orang-orang itu gitu. Orang-orang itu. Kalau kalian minta dihargai untuk hak asasi kalian mencintai idola kalian, maka hargai kami juga. Kami mencintai kalian, kami ingin bersama-sama kalian masuk surga. Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai gitu. Kalau kita mencintai ulama dan ulama itu sama Allah dicintai, ya semoga kita bisa mengekor di belakang mereka untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu loh. Kalau yang kita cintai adalah K-pop, yang kita cintai adalah orang-orang yang bahkan tidak mengenal Allah, bahkan maybe punya niat terselubung untuk menyesatkan kita. Rasanya seperti gimana gitu ya. Intinya jika kita terlalu mencintai mereka, sedangkan mereka itu tidak dicintai Allah karena tidak iman gitu loh. Nanti kalau mereka, kan kita sudah jelas orang yang tidak beriman akan kemana ujungnya gitu. Kan jelas kan? Kalau kurang jelas silahkan buka kembali Al-Qur'annya, dibaca-baca lagi, siapa tahu menemukan arti atau menemukan terjemahan yang mengatakan bahwa orang kafir, aku kok jadi nggak enak ya menyebutkan kafir, padahal memang itu istilah. Pokoknya intinya orang kafir itu akhir hidupnya itu di neraka gitu loh. Jadi kalau kalian kalau kalian mengidolakan mereka berlebih, atau kalian menganggap kalian nggak berlebih tapi kenyataannya memang berlebih, aku takutnya nanti kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kalian cintai di akhirat kelak gitu. Aku nggak mau seperti itu teman. Aku ingin, ya kalau kamu mau marah sama aku, it's okay. Kamu boleh marah sama aku, ya seperti anak kecil yang ingin mainan pisau karena penasaran dengan pisau sama orang tuanya dilarang. Mungkin anak kecil itu akan marah, tapi ini kan ibu itu mengambil pisau itu kan untuk kebaikan anak. Sama seperti aku mengatakan seperti ini supaya kalian ada pikiran kalian itu sedikit tercerahkan gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak halu gitu. Ya kalau kalian mau menerima nasihatku, alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak masalah. Yang penting sudah tersampaikan niatku, rasa cintaku dalam bentuk nasihat. Kemudian sebelum kalian menutup video ini karena sudah terlanjur marah sama aku, please dengarkan dengarkan nasihat seseorang ini. Orang ini nasihatin ke aku dan aku ingin menasihatkan ke kamu karena ini sangat nancep gitu. Mungkin ini hanya ilustrasi saja ya teman-teman untuk menggambarkan bagaimana kesudahan hidup kita nanti di akhirat itu. Kamu tahu nggak bahwa bayi itu bisa protes ke Allah loh. Bayi dalam kandungan ibunya itu protes ke Allah. Kenapa bisa protes? Jadi gini, bayi itu kan dalam kandungan dia makan lewat apa? Dia makan lewat pusat. Kemudian dia tumbuh sama Allah dikasih tangan, kasih mulut, kasih
tubuh yang lengkap. Dia tuh protes ke Allah, "Ya Allah, aku nggak butuh tangan, aku nggak butuh mulut, aku sudah kenyang dengan makan melalui tali pusar ini, ya Allah." Kemudian Allah diam aja. Allah kan Maha tahu apa yang terbaik untuk setiap makhluknya. Kemudian bayi itu akhirnya dia lahir ke dunia. Dia tuh membangga-banggakan tali pusarnya yang sebagai jalan masuknya makanan ke dalam tubuhnya. Akhirnya dia lahir. Teman-teman tahu nggak kalau ketika dia setelah lahir apa yang diputus dari dirinya? Ya, teman-teman memang hebat. Tali pusarnya. Kemudian dia menangis, dia merasa kehilangan kenyamanan itu kan. Karena di dalam perut ibunya dia merasa nyaman. Kemudian dia menangis. Allah putus tali pusarnya yang dia bangga-banggakan untuk memasukkan nutrisi ke dalam tubuhnya. Akhirnya dia tumbuh dewasa, akhirnya dia tumbuh berkembang. Kemudian dia baru sadar, oh ini toh tujuannya Allah nyiptain tangan buat aku, ini toh tujuan Allah nyiptain mulut buat aku. Ternyata tidak selamanya aku makan pakai tali pusar di dalam perut ibu. Ternyata aku akan lahir ke dunia dan aku harus makan melalui mulut, dan aku harus memasukkan makanan menggunakan tanganku ke mulut, mengunyahnya. Akhirnya aku bisa makan kenyang. Begitupun dengan ketika ini manusia ya, manusia itu memang luar biasa. Ketika manusia sudah hidup di dunia ini, kemudian sama Allah tuh disuruh apa? Taat. Disuruh taat sama siapa? Allah, kemudian Rasulullah, kemudian disuruh beribadah. Tapi apa yang dikatakan manusia? Ya Allah, aku tuh nggak butuh itu ibadah, aku nggak butuh itu taat. Yang penting aku have fun di dunia ini, kan hidup cuma sekali. Aku harus menikmati hidup dong. Ya, nonton BTS lah, nonton K-pop lah, nonton drakor lah, have fun. Aku nggak tahu hebatnya apa lagi. Kemudian nggak tahu umurnya, nggak tahu sampai kapan. Kemudian ajal datang menjemput. Ajal datang dengan tiba-tiba, tanpa kita tahu, tanpa kita persiapkan dengan matang. Ajal datang. Coba ketika ajal datang, apa yang Allah putus dari jiwa seseorang ini? Dunianya, kesenangannya Allah putus. Di dalam kubur, dia nggak bisa ngajak opanya untuk menemaninya di dalam kubur kan. Kemudian manusia ini berpikir, ya Allah, ternyata benar apa yang kau suruh selama ini, ternyata ada manfaatnya. Ternyata di dalam kubur aku butuh amal, aku butuh pahala, ya kan? Kemudian tapi udah terlambat. Dia udah di dalam kubur seperti bayi tadi, udah lahir, nggak mungkin masuk ke perut ibunya lagi. Jadi manusia itu mati dalam keadaan menyesal. Karena apa? Dia mengingkari petunjuk Allah. Dia mengingkari nasihat Rasulullah bahwa ayolah, selama di dunia itu sementara, akhirat selamanya. Dunia itu mencari bekal, dunia itu untuk bercocok tanam, akhirat itu untuk memanen tanaman kita. Kalau di dunia kita nggak bercocok tanam, kita mau panen apa di akhirat itu? Jadi teman-teman di sini, kalau teman-teman nonton video ini sampai habis, mungkin akan mendengarkan nasihat ini dan bisa menjadi bahan renungan ya. Tapi kalau ternyata tadi sudah skip atau sudah kabur duluan, ya nggak apa-apa. Udah itu aja mungkin yang aku sampaikan. Oh belum, sebentar, aku mau bacakan satu ayat Al-Quran, beberapa ayat mungkin yang relevan dengan apa yang aku sampaikan barusan. Oke, kita baca surat An-Nur ayat ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Yang artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling,
maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad SAW itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan yang ayat 57. 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladzina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Artinya, janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillah min dzalik. Jadi mulai sekarang, please teman-teman, kalau ada yang menasehati, yuk kurang-kurangi K-popnya, yuk perbanyak menghadiri majelis ilmunya. Itu bukan karena kami merenggut hak kalian sebagai manusia, tapi kami ingin kita sama-sama selamat dunia akhirat. Itu poin pentingnya. Oke, mungkin itu saja video yang aku sampaikan kali ini. Semoga mencerahkan, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, share ke teman-teman yang lain. Kemudian bagi yang baru tahu channel YouTube ini, please kalau berkenan silahkan di subscribe, karena insya Allah akan ada video-video yang bermanfaat di channel YouTube ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.